Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada, terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aquarius di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aquarius di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan. Oke? Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian, kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Aquarius dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Oke? Nah, pada kartu yang pertama aku punya Eight of Swords ya, ada 8 pedang. 8 pedang ini muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan untuk teman-teman Aquarius. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Oke, sebagai energi pembuka. 8 pedang ini kartu yang memang cukup menunjukkan, menggambarkan tentang bagaimana situasi dan kondisi kehidupan kamu saat ini ataupun mungkin selama ini. Yang dimana cukup terlihat secara visualisasi, kamu lagi terbelenggu loh. Ya kan? Kamu lagi terbelenggu di sini. Oleh apa? Masalah, 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 dan masalah. Ya. Belum selesai masalah yang satu, datang lagi masalah yang lain. Dan itu selalu bertubi-tubi, teman-teman. Ya. Jadi ini yang mungkin membuat kamu sangat lelah menghadapi semua permasalahan yang selalu terjadi, namun nggak tahu ujungnya gimana, teman-teman. Ya. Ketika segala sesuatu yang sudah berusaha kamu lakukan dengan sangat baik dan maksimal, sepertinya hasil yang kamu dapatkan ya selama ini belum sesuai dengan ekspektasi kamu. Belum sesuai dengan harapan kamu. Oke, mungkin sih enggak semua ya kamu mengalami energinya, tetapi terlihat kok secara visualisasi. Nah, pertanyaannya seperti ini. Apakah dalam pekan ini kamu berpotensi berpeluang tuh ya akan bangkit dari segala keterpurukan, teman-teman? Ya. Oke, kita akan lihat dari kartu berikutnya. Nah, aku punya Knight of Cups. Kesatria cangkir, teman-teman, muncul hadir. Ada indikasi peluang potensi ya, bahwasanya kamu akan bisa melewati fase-fase sulit. Kenapa, teman-teman? Karena kesatria cangkir ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana sebuah peluang, tentang bagaimana kesempatan kamu untuk memperoleh kembali kebahagiaan kamu, untuk meraih kembali kebahagiaan kamu, teman-teman, yang mungkin telah hilang, ya, yang mungkin telah hancur sebelumnya, direbut orang lain, diambil orang lain. Jadi, mengenai tentang sebuah peluang, ini adalah sebuah momen terbaik yang mungkin selama ini kamu nantikan. Dan pada akhirnya dalam pekan ini ataupun mungkin di bulan Juli tahun 2025 ini, teman-teman. Ya. Nah, kemudian pada kartu berikutnya aku punya The Star. Nah, The Star ini muncul hadir. Jadi bukan hanya sebuah potensi dan peluang sebenarnya. Ini bisa saja menjadi sebuah bentuk manifestasi untuk semua teman-teman Aquarius. Ya, tidak hanya ketika kamu lagi terbelenggu dengan sebuah masalah, dan bahkan bagi kamu yang mungkin ingin kehidupannya itu bisa lebih meningkat, ya kan, ekonominya meningkat, usahanya meningkat, jenjang karirnya.
kehidupan asmaranya, kesehatannya semua, teman-teman. Ya, ada sebuah indikasi bahwa segala sesuatunya itu akan benar-benar berjalan dengan lancar, ya kan? Dari rezeki di sini terlihat ya bahwasanya rezeki kamu akan mengalir deras tanpa batas, ya, teman-teman. Kenapa? Karena semua elemen positif ada bersama kamu. Elemen-elemen positif inilah yang bakal menjadi daya tarik, teman-teman, ya, yang bakal mendatangkan adanya rezeki, ya, seperti ada magnet di dalam diri kamu nanti. Jadi itu nanti yang bakal mendatangkan begitu banyak keberuntungan. Nah, kemudian aku punya King of Swords. Raja Pedang muncul hadir untuk energi kartu keempat. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, kartu yang menjelaskan, teman-teman. Berbicara masalah keberuntungan, memang sih sebuah keberuntungan itu terkadang datang bukan dengan sendirinya, teman-teman. Artinya jangan hanya menunggu sebuah keajaiban, ya, tetapi tetap harus kamu imbangi dengan yang namanya apa? Ya, kerja keras dong, ya kan? Ikhtiar, usaha, dan doa. Semuanya harus balance dengan apa yang mungkin selama ini kamu harapkan. Ya, mudah-mudahan di situ, teman-teman, aku melihat kerja keras yang kamu lakukan selama ini pada akhirnya akan membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi keuangan ya, rezeki ataupun finansial ekonomi teman-teman Aquarius dalam pekan ini. Oke. Wow, ada 10 cangkir di sini. Sebagai energi pembuka tentu ini sesuatu hal yang ya sangat luar biasa lah ya kan. Secara energi, visualisasi, ini kartu yang menggambarkan tentang kelimpahan materi rezeki, kebahagiaan, kesuksesan, keberhasilan, teman-teman. Ya kan? Seakan-akan memang pada fase ini rezeki kamu lagi bagus-bagusnya nih. Oke, sudah ataupun nanti ya, teman-teman. Kenapa? Aku punya jajaman. Jajaman ini kami menggambarkan tentang sebuah bentuk manifestasi atas doamu selama ini, teman-teman ya. Jadi berbicara masalah bentuk manifestasi atas doa, ya tentu tidak dapat dipungkiri adanya ikut campur tangan Tuhan, teman-teman. Ya, jadi ketika Tuhan sudah ikut campur tangan di dalam kehidupan kamu, maka apa yang akan terjadi, teman-teman? Ya tentu rezeki yang sangat berlimpah ruah. Nah ini, aku memahami tentang bagaimana sih selama ini mungkin kehidupan kamu selalu saja apa ya, kecewa gitu ya teman-teman. Oke, merasakan tentang bagaimana sih pahitnya kehidupan kamu. Nah ini juga sesuatu hal yang harus kamu benar-benar syukuri banget. Ya kan? Kemudian ketika sudah mendapatkan apa yang kamu harapkan, inginkan, ya teman-teman, harus bisa kamu syukurin lah. Paling tidak seperti itu ya kan. Nah, kemudian aku punya Ace of Cups. Sebagai energi penutup, ini kartu yang menggambarkan tentang sebuah keberkahan, keberuntungan, kelimpahan materi, rezeki, ya kan? Jadi rezeki kamu di sini insya Allah akan mengalir deras tanpa batas, teman-teman. Karena apa? Ikut campur tangan Tuhan. Ya, sepertinya pada pekan ini ataupun mungkin di bulan Juli ini, ya banyak hal-hal yang akan sangat mengejutkan, ya terutama masalah keuangan, ya. Amin. Next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini sudah berumah tangga. Aku punya The Lovers, Knight of Pentacles, dan aku punya The Moon. Berbicara masalah kehidupan asmara rumah tangga dari teman-teman Aquarius. Jadi dari ketiga kartu ini teman-teman, cukup dan sangat menggambarkan sebenarnya, ya kan? Tentang bagaimana sih bakal ada kabar bahagia yang akan kamu rasakan dalam pekan ini ketika mungkin saja kemarin hubungan rumah tangga kamu sedikit panas, ya kan? Ada beberapa konflik ataupun mungkin masalah-masalah yang menyangkut tentang kehidupan sosial ya, keuangan gitu ya kan. Semuanya akan lebih baik. Kenapa? Kesatria koin ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana rezeki kamu juga akan stabil. Kemudian The Lovers ini katanya menggambarkan tentang bagaimana hubungan rumah tangga kamu akan kembali harmonis. Jadi semuanya akan terlihat sangat baik. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya,
Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini sedang berpacaran. Oke, aku punya Four of Cups, 4 cangkir. Kemudian aku punya Five of Cups, 5 cangkir. Dan aku punya King of Cups, Raja Cangkir. Ketiga-tiganya kartu cangkir nih teman-teman. Ya, apa sih maksudnya? Apa sih artinya? Kayak menyangkut tentang hubungan kamu. Jadi aku melihat memang ibaratkan perjalanan hubungan asmara kamu selama ini tuh apa ya teman-teman cukup begitu berat, penuh dengan tantangan sih sebenarnya, ya kan? Penuh dengan ujian, cobaan, gitu, godaannya juga banyak, ya. Dan terkadang selalu berakhir dengan hal-hal yang cukup mengecewakan sih, sering sering merasakan kekecewaan terhadap mungkin sebuah sikap ya, ataupun apapun itu deh, sesuatu hal yang mungkin nggak kamu suka dari dia gitu ya. Nah sebenarnya sih, kalau dilihat endingnya bagaimana, ya kan, terlihat akan lebih baik sih sebenarnya. Ada potensi seperti itu teman-teman. Ya, jadi apa yang terjadi di sini, ini adalah apa ya, mungkin untuk menyatukan dua pola pikir yang berbeda, teman-teman benar-benar membutuhkan sebuah waktu dan proses yang gak mudah gitu ya. Pada akhirnya ketika sudah saling mengenal satu dengan yang lain ya kan, maka ya ada kemungkinan teman-teman hubungan kamu itu bakal lebih berkomitmen ya, bakal lebih kuat kokoh gitu ya, karena memang sudah saling mengenal satu dengan yang lain gitu, dan bahkan ya terlihat akan lebih baik ya, akan lebih bijak banget, lebih dewasa ketika memang di sini mungkin terkait dengan apa ya, sikap yang terlalu ego ya kan, yang terlalu tinggi egonya, dan di sini terlihat nantinya akan lebih baik ya, semoga ya teman-teman. Oke, next poin berikutnya. Dan kemudian poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Two of Swords, 2 pedang. Kemudian aku punya Three of Cups, 3 cangkir. Dan kemudian aku punya The Magician. Oke, berbicara masalah kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang jomblo dan single, ya kan? Aku merasakan bahwasannya apa ya teman-teman, kamu cukup menikmati banget ya kan kehidupan kamu saat ini. Kamu lagi senang kok dengan mungkin kamu lagi bahagia kok mungkin dengan keluarga, mungkin dengan teman, ataupun mungkin kamu lagi terfokus terhadap apa ya namanya, karirkah, pekerjaankah, ya kan? Ataupun mungkin sebuah perbaikan diri kamu secara spiritual, ya kan? Jadi di sini yang aku lihat ya, kamu harus apa, terfokus terhadap hal itu tersebut teman-teman ya. Kamu harus lebih terfokus terhadap apa yang menjadi tujuan kamu terlebih dahulu ketika memang saat ini kamu lagi ingin mendapatkan apa yang kamu harapkan gitu ya. Dan untuk masalah jodoh dan asmara, malah memang aku melihat cenderung kamu harus lebih berhati-hati ya. Banyak banget sepertinya energi yang berusaha mencoba untuk manfaatin kamu teman-teman ya. Jadi memang untuk masalah kehidupan asmara harus kudu lebih selektif sih. Oke, next. Poin terakhir, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Aku punya Eight of Wands, ada Eight of Pentacles, dan aku punya Ace of Wands. Nah, untuk kedekatan kamu dengan seseorang, teman-teman. Jadi sebenarnya dari ketiga kartu ini cukup dan sangat menggambarkan ya bahwasanya dia energi yang aku rasa cukup baik ya. Dia penyabar, penyayang, berkomitmen. Kemudian dia orang yang bakal berjuang ya. Bakal memberikan sesuatu hal yang baik untuk kamu, teman-teman. Ya orang yang memang tipikal pekerja keras banget lah. Ya, berkomitmen pula, sabar pula. Jadi aku rasa ini awal yang baik.
Ya kan, untuk proses kedekatan kamu, teman-teman. Semoga ketika memang kamu berharap bahwasanya dia bisa menjadi orang terakhir di dalam kehidupan kamu, ya mudah-mudahan teman-teman semuanya sesuai dengan harapan-harapan kamu tentunya. Oke, next. 12 tanggal lahir yang berpotensi mendapatkan keberuntungan ya untuk teman-teman Aquarius. Ada tanggal 15, 30, 22, 17, 28, 19, 11, 23, tanggal 7, 21, 18, dan tanggal 2. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.